Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu wa ala alihi wasahbihi wa man walah. Pengantar dan latar belakang. Arti hadis. Mulai ya. Apa itu hadis dan ilmu hadis? Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai hambanya, khalifah, pengemban amanah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu sebagai hamba, sebagai khalifah dan pengemban amanah. Karena kedudukan manusia yang begitu tinggi dan mulia di atas makhluk lain, maka memerlukan pedoman yang lengkap dalam hidupnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan pedoman hidup yang lengkap untuk manusia, yaitu berupa kitab yang diturunkan melalui Rasul. Nah, dalam menempuh hidup berdasar kitabullah tersebut diperlukan adanya figur, adanya model, adanya ya figur, model, apalagi anutan, peragaan, seperti gimana itu caranya sholat, kan nggak bisa oral unggul berdasar Quran kan, harus ada peragaannya, prakteknya. Maka disitulah Rasul, dan Rasul itulah yang mengembangkan sunnah. Dan surat An-Nahl ayat 44, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bil bayyinat waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Sok baca paling ujung tuh. Nah, sok bil bayyinat. Ya, siapa namanya? Indah, ya silakan. Bil bayyinat. Oh, nggak kelihatan, maju ke depan aja. Ya, sip. Zikra nuzila ilaihi. Iya. Bil bayyinat zubur wa anzalna ilaika dzikra bayyinatin nas manukila ilaihim wala allahum yatafakkarun. Nggak cari. Silahkan dulu. Saya mah campur bahasa Sunda, itu udah orang Sunda, orang Cianjur itu. Teu ngartos bahasa Sunda, wayahan we kudu ngarti. Iya, dari mana asli? Sulawesi. Ya, Sulawesi saya pernah juga ke Sulawesi. Pasar. Ya, bil bayyinat wa zubur. Bayyinat, penjelasan, zubur. Wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan dzikra, peringatan. Litu bayyina, supaya engkau menjelaskan linnas kepada manusia. Menjelaskan apa? Manujila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi tugas Rasul itu bayina, menjelaskan. Apakah Quran kurang jelas? Jelas Quran nama, cuman manusia nu butuh. Quran itu sudah jelas, bagaimana tidak jelas? Karena tibyanan kulli syai, dalam segala hal juga ada rincinya. Tapi itu biasa ya. Bil bayinat wa zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim nas.
Litubayyina linnas. Manuzila ilaihim, yang diturunkan kepada manusia. Wala'allahum, agar manusia itu yatafakkarun. Jadi menjelaskannya kepada manusia tentang apa? Tentang apa yang diturunkan kepada manusia itu sendiri. Supaya apa? Supaya mereka tafakkur. Jadi di samping tadabbur juga tafakkur. Apa bedanya tadabbur dengan tafakkur? Apa bedanya tadabbur dengan tafakkur? Yang ditafakuri dan ditadaburi apa? Yang ditadaburi dan ditafakuri itu ayat. Semua. Cuman tafakur mah ayat kauniyah. Kalau tadabur ayat qauliyah. Ayat qauliyah apa? Quran dan hadis. Ayat kauniyah alam. Nah, Rasul Quran dan hadis nama qauliyah, tetapi pribadi Rasulnya Rasul sebagai orang itu ayat kauniyah yang insaniyah. Dari mana kita nyebut qauliyah, insaniyah, dan kauniyah? Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana. Nah, insan, insaniyah, inhalaq. Kemudian Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Di situ ada ayat qauliyah yang harus dibaca. Alamal insana malam ya'lam. Apa yang tidak diketahui tentang alam. Makanya yang dibaca, yang dipelajari itu ayat qauliyah, kauniyah, dan insaniyah. Allah mengutus para rasul itu sebagai figur bagi umatnya dalam melaksanakan segala aturan. At-Taubah 33, ya, silahkan dibaca. At-Taubah 33. Kita baca ini. Ya, nggak kebaca mah. Bawa Quran sendiri aja. Kan At-Taubah 33 gampang. At-Taubah mah 9. 33. Walau karihal musyrikun. Ya, silakan. 33. Isyriku. Ya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Wa dialah Allah alladzi arsala, yang mengutus rasulahu, rasulnya, bil huda, dengan huda, petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang mutlak benar, liyudhhirahu, untuk mendohirkan. Orang Indonesia do itu suka dibaca L sama dengan dod, suka dibaca L, makanya duhur jadi lohor, dohir jadi lahir, dolim jadi lalim. Dod juga suka dibaca L, fardu jadi perlu. Makanya kalau bahasa Arab diambil dari
Indonesia, dari bahasa Indonesia mau bisa ngomong, nggak akan bisa bicara. Sok pemerintahan, DPR, bahasa Arab semua. Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan itu Dewan bahasa Arab. Perwakilan itu dari wakil bahasa Arab. Rakyat itu ya bahasa Arab. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis bahasa Arab. Musyawarah bahasa Arab. Rakyat bahasa Arab. Wali kota Bali bahasa Arab. Mau bisa ngomong kalau bahasa Arab dicabut dari bahasa Indonesia. Nah di sini liudhirahu, untuk melahirkan Islam, melahirkan risalah Rasulullah. Ala dini kullih, di atas agama lain. Jadi, supaya dengan diutus Rasul itu nampak Islam itu eksis, muncul, kelihatan, ya, eksis. Ala dini kullih, atas agama lain. Walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik nggak seneng, sebodoh teuing orang musyrik itu seneng juga. Penting mah Islam harus unggul. Jadi Rasul itu diutus banyak tugasnya. Lahu bil huda wa dinil haq. Jadi kalau mengembangkan Islam tuh ayo wae supaya ingin disenangi semua orang. Sekarang kan zamannya dua periode sekarang ya, presiden periode sekarang yang nanti diterima ke seluruh lapisan hingga salam nage campur. Terus assalamualaikum, tambah selamat sejahtera, si tambah selamat sejahtera, Om Sai, campur aduk hayang disenangi seluruh masyarakat, itu nggak benar dalam seperti itu. Karena itu campur aduk, bukan toleransi, itu mah campur aduk agama. Itu namanya pluralisme. Sekarang masih ada calon presiden yang ikut-ikutan. Ya kalau Anies Baswedan sama Muhaimin tuh nggak pernah pakai campur aduk salam. Kalau yang dua masih, Prabowo sama Ganjar masih pakai. Tapi kalau sekarang 3 calon presiden tuh yang tidak pakai salam campuran cuman Anies Baswedan sama Muhaimin. Loh kalau begitu mah tuh identitas, ya memang Muslim harus identitas. Kan di sini liudhirahu ala dini kulli. Jadi di dalam sebelum apa-apa itu harus orang Muslim. Jadi tapi kalau agama, kalau manusia itu berbeda-beda agama, ya kita hormati, silahkan saja. Saya tidak akan memaksa untuk masuk Islam. Man, jangan dicampur aduk. Kalau dicampur aduk, pluralisme, itu nanti kacau agama teh. Jadi riweuh deh, kacau agama teh, karena teh kalau agama ieu pacara ibadahna kitu pilu riweuh. Nah, liudhirahu ala dini kulli. Walau karihal musyrikun. Jadi kalau tidak senang ya nggak apa-apa. Kami juga nggak ganggu kok, nggak ganggu mereka. Mereka juga jangan mengganggu. Justru di situ namanya toleransi, saling menghormati.
Kan di dalam Undang-Undang Dasar 45 juga pasal 1. Di negara itu menjamin kebebasan beragama dan menjamin kebebasan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Kita sebagai muslim, ibadahnya muslim aja. Jangan dicampur aduk dengan agama lain. Undang-undangnya begitu. Dasar Undang-Undang Dasar 45 itu kan yang dipakai kan. Kan Undang-Undang Dasar kita masih dipakai Undang-Undang Dasar 45 kan. Belum diubah. Nah, jadi banyak yang mengubah campur aduk. Dalam Undang-Undang Dasar 45 tidak ada campur aduk. Jadi seluruh manusia itu di Indonesia dijamin melaksanakan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ibadah itu sesuai dengan agama dan kepercayaan. Kepercayaan kenaon? Agama Islam. Kepercayaannya mana? Kepercayaannya kalau madhab, kepercayaan ada madhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kepercayaan kepada Hanafi melaksanakan agamanya harus dijamin. Kepercayaan kepada Maliki dijamin. Kepercayaan kepada Syafi'i dijamin. Kepada kepercayaan Hambali enggak. Nah, itu sesuai dengan kepercayaan. Atau masalah akidah, kalau tadi masalah fikih. Masalah akidah ada Mu'tazilah, ada Jahamiyah, ada Ahli Sunnah wal Jamaah. Sesuai dengan kepercayaan itu, jadi harus dijamin oleh pemerintah. Makanya Imam Syafi'i kan mengatakan al-hadisus sahih madhabi. Madhabku adalah hadis sahih. Kata Imam Hanafi, kalau aku salah tinggalkan. Karena belum tentu benar. Kata Imam Hambali juga begitu. Bisa benar, bisa salah. Makanya ambil yang benar. Makanya di Indonesia tidak bisa memaksakan harus ikut pemerintah di dalam ibadah, nggak bisa. Di agama memutuskan 1 Syawal hari Selasa, Muhammadiyah hari Rebo, itu bisa dipaksakan kudu hari Selasa. Umpamanya kalau berbeda harus sesuai dengan kepercayaan. Beda dengan di Saudi. Kalau di Saudi berbeda dengan pemerintah, disebutnya bid'ah. Bid'ah gaya politik Saudi, bukan bid'ah dalam agama. Jadi kalau kata Menteri Agama milih Amin bid'ah teh beda jeung pemerintah, bukan bid'ah. Kolalah. Tapi bid'ah beda jeung kahayang pemerintah, sebab kahayang pemerintah mah lamun teu Prabowo Ganjar. Di antara dua ulah Amin, yang katanya cek Menteri Agama bid'ah. Tapi tidak paksa kan. Ya kalau yang campur aduk salam ya saya emang nggak bisa nerima. Campur aduk salam. Harus sholat atau ibadat itu sesuai dengan agama. Jadi Rasul yang diutus Allah ke dunia itu jumlahnya tidak ada yang tahu. Ada Rasul itu mengatakan 315, ada 311, ada yang mengatakan 317. Nabi juga ada yang kalau Nabi disebutkan oleh Rasul ya 124. Kemudian tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Para Rasul yang kami unggulkan di antara yang satu di atas yang lain.
ada yang diajak bicara secara langsung oleh Allah, Allah warafa ba'dakum ba'dahum warafa ba'dahum darajat, dan meninggikan. Jadi nanti para rasul itu ada punya ciri khas masing-masing. Karena ada yang namanya masuk kepada ulul azmi. Ulul azmi juga ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 4. Karena tidak disebut oleh Rasul. Ulul azmi itu. Ada yang jadi uswah hasanah. Berapa Rasul yang jadi uswah hasanah? Yang disebut di dalam Quran? Berapa orang? Ya, satu. Siapa? Tapi ada dalam surat Al-Mumtahanah. Al-Mumtahanah coba dibuka. Al-Mumtahanah. Siapa yang ketemu? Al-Mumtahanah 6. Ya, ada 5. Oh, insya Allah. Siapa aja yang 5? Itu masuk? Masuk apa? Ulul ajmi, pendapat itu. Ya. Yang saya tanya sekarang uswah hasanah. Yang jadi uswah hasanah. Ya, ulul ajmi pendapat seperti tadi saya katakan, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 19. Ulul ajmi itu. Ya, yang mengatakan 5 itu mimin tingkatannya. Mimin. M. Muhammad, I. Isa, M. Musa, I. Ibrahim, N. No. Mim. Tony Mim. Ya, sebagian lama. Yang jadi uswatun hasanah, udah ketemu surat Al-Mumtahanah? Ya, baca. Ayat 6? Ayat 4 ya. Sok siapa aja baca. Yang keras biar karekam. Nah, sampai di situ. Qad kanat lakum uswatun hasanah itu fi Ibrahim. Jadi yang jadi uswatun hasanah itu dalam Quran adalah Rasul, yaitu ayatnya laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Suasana. Dan Ibrahim juga sebagai uswatun hasanah. Umat yang menjadi tanggung jawab pembinaannya adalah yang sangat luas dan ada pula yang terbatas. Makanya tahapan-tahapan Rasul itu beda-beda gitu. Cakupannya. Ada yang lebih luas, ada yang sangat luas, ada yang terluas. Nabi Ibrahim itu disebut imamun binnas. Binnasi imamah. Ya, ada juga kalau Rasul keapatan binnas seluruh
Kalau Nabi Ibrahim itu imam bagi manusia. Kan Rasul itu dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dirahmat bagi alam semesta mengikuti Rasul. Oleh karena itu saat ini bangsa manapun dan umat dimanapun mereka berada dalam menaati dan mencintai Allah mesti mengikuti Rasul. Dan mengikuti Rasul. Itu surat Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'un yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Rasul, Waalaikumsalam. Ya, silakan keluar. Dan di dalam ayat itu dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wa yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum. Nah, ini ayat ini saya bahas waktu khutbah Jumat yang lalu, bukan Jumat kemarin. Kalau Jumat kemarin khutbah kemarin tentang balag, Rasul sebagai balag. Kalau Jumat sebelumnya tentang ayat ini saya bahas dalam khutbah. Rekamannya ada di YouTube khutbah Jumat. Jadi ada beberapa poin dari laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi karena Rasul itu sebagai uswah hasanah, kan beliau teladan di dalam segala hal. Segala hal. Karena uswah hasanah itu di dalam segala hal. Cuman pemahamannya dalam uswah hasanah itu perbedaannya, makanya saya susun hadis itu 9 tak. Buku saya itu 9 tak. Tausid, tarjamah, tarikh, tanasub, hadis dengan Quran, kemudian tarikh, tahlil syarah, kemudian takwil dan tatbik. Di 9. Makanya kalau Anda baca buku saya tentang tadabbur hadis, namanya nanti hadis pernikahan yang diajarkan di Unisba. Itu satu hadis itu berapa puluh halaman. Karena seperti tentang tadi itu saya bahas di Muhajirin, yaitu tentang ihsan di dalam segala hal. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Itu 60 halaman. Karena dari 9 tak. Rumusannya ada di buku itu. Tapi di buku Ulumul Hadis itu baru 7. Sekarang sudah 9. Jadi ilmu nama berkembang, tapi hadis nama enggak. Hadis nama tidak pernah berkembang. Tapi ilmu hadis, tadabbur hadis berkembang. Nah, itu bedanya belajar ilmu hadis dengan belajar ilmu fikih. Kalau belajar ilmu fikih didorong Anda supaya bisa bikin fikih. Tapi ilmu hadis nggak boleh bikin hadis.
walaupun profesor doktor dalam ulumul hadis bisa. Di Unisba itu Profesor Doktor Ulumul Hadis Pak Maman Abdurrahman ya, Profesor Doktor Ulumul Hadis. Ini banyak ulumul hadis, antara lain Koswara, Doktor Hadis Reja Agus. Jadi belajar ilmu hadis, belajar ilmu Quran berbeda dengan ilmu fikih. Kalau belajar ilmu hadis, ilmu Quran, walaupun profesor doktor dalam ulumul hadis, dalam ulumul Quran, tidak boleh bikin hadis, tidak boleh bikin Quran. Tapi kalau ilmu fikih, profesor doktor bikin fikih sendiri, silakan. Ilmu psikologi, itu lulus psikologi, belajar, bikin psikologi sendiri. Nah, mau pendidikan. Karena apa? Karena Rasul uswah sana dalam segala aspek kehidupan, dalam segala aspek. Kan ada ulama membagi-bagi bahwa hadis itu ada yang bisa dipraktekkan, ada yang tidak. Sehingga bukan uswah hasanah, sebetulnya uswah hasanah juga yang tidak boleh dipraktekkan. Ada kan hadis yang tidak boleh dipraktekkan? Apa contohnya? Sholat menghadap Masjidil Aqsa. Kan hadis itu sahih itu Rasul pernah menghadap Masjidil Aqsa. Kita tidak boleh menghadap Masjidil Aqsa. Ada lagi? Hadis praktekkan oleh Rasul, tapi kita tidak boleh. Itu uswah hasanahnya justru harus beda dengan Rasul. Apalagi contohnya? Ya derwe salah gitu baik. Apa? Ya nikah kemana? Ya gimana tentang nikah teh? Nah, Rasul kan isinya lebih dari 4. Kita nggak boleh lebih dari 4. Maksimal 4. Tapi hiji gitu saya habis-habis. Apalagi sekarang wanita dengan laki-laki di Indonesia lebih banyak mana antara laki-laki dan wanita? Wanita wae saha eta? Cek saha eta lebih banyak wanita cek saha? Bukan, sekarang. Sekarang antara wanita dengan laki-laki jumlahnya banyak mana? Perempuan. Tak, kita mau tahu jumlah penduduk itu dari mana? Hah? Statistik. Ada di Indonesia itu apa namanya? BPS. Badan Pengelola Statistik. Jadi kalau Anda ingin tahu jumlah wanita dengan jumlah laki-laki, buka BPS. Pengelola Statistik. Berita terakhir di Indonesia itu wanita jumlahnya 49,3. Iya, 50,58. 49,48. 42. Jadi lebih banyak laki-laki sekarang itu. Hah? Nggak ada banci.
min dakarin wa unsa, nggak ada banci. Jadi jumlah laki-laki dengan wanita di Indonesia itu lebih banyak laki-laki. Di dunia juga sama. Makanya di BPS itu ini banyak itu yang bicara penceramah, orang itu 1/8. Dari mana itu datanya? Nggak ada. Eta cenah Bulughul Maram eta mah bukan laki-laki sekarang. Kalau sudah dekat hari kiamat, jumlah wanita 50/1. Kalau sudah dekat min alamati sya'ah min atroti min asroti sya'ah itu ayat al-qayyimul wahid itu 1/50. Sekarang mah masih banyak laki-laki. Jadi lila keneh hari kiamat teh. Kalau berdasar itu, nah itu pemahaman hadis itu begitu. Kalau berdasar itu berarti kiamat masih bila. Sebab kata hadis, perbandingan laki-laki dengan wanita 1/50. 50 wanita, laki-laki 1. 50/1. Sekarang masih banyak laki-laki. Jadi kiamat tidak kene. Kecuali kalau Allah menghendaki bisa aja. Tapi tanda-tandanya berdasar ayat tadi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, itu yang yarjullah adab keriduan, rahmat anugerah Allah, iman ada Allah, yaumil akhir, kenikmatan di akhirat, kan wa dzakarallah katsira. Nah, maka disitulah karena Rasul itu sebagai uswah hasanah diperlukan figur agar kita bisa memahami figur Rasul, maka dibahaslah hadis. Yang namanya kadang disebut sunnah, kadang disebut hadis, kadang disebut khobar. Disebut hadis mengandung arti perkataan peristiwa kejadian baru. Itu Rasul menyebut. Dikutip juga oleh Anas bin Malik, la uhaddisannakum hadisan. Itu hadis. La yuhaddisukum ahadun ba'di. Dan kata Anas bin Malik. Anas bin Malik itu siapa? Sahabat. Tahun berapa wafat? Harus tahu. Kan ilmu hadis. Jadi jangan tahu kalau ilmu hadis mah tuh. Tuh di Google naon enggak ada. Tapi dalam pelajaran ilmu hadis itu umur wafat para sahabat, wafat para ulama itu pelajari. Diingat-ingat. Ya, Anas bin Malik itu lahir tahun 10 sebelum Hijrah dan wafat tahun 93 Hijriah. Itu Anas bin Malik. Ketika Rasul hijrah sampai ke Madinah, ibunya datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, saya mah tidak punya apa-apa.
Pak mengucapkan saya tahu kau tidak punya anak laki-laki. Saya hibahkan anak saya, nama ibunya Ummu Sulaim, itu Anas bin Malik. Diserahkan oleh Rasul ketika berusia 10 tahun. Dan diterima oleh Rasul. Setelah diterima, ya Rasulullah, doakan dong untuk anak saya. Maka Rasul berdoa, Allahumma qawwil roh, panjangkan usianya. Doakan lagi ya Rasulullah, Allahumma aksir amwalah, perbanyak hartanya, jadi orang kaya. Doakan lagi ya Rasulullah, Allahumma aksir auladahu, anaknya banyak. Dan itu doa Rasul dikabul itu. Panjang usianya, lahir sebelum 10 tahun sebelum hijrah, wafat 93. Ya, berapa tahun? 103 tahun. Anaknya banyak. Anaknya 82. Laki-laki 82, perempuan. Punya 116. Hah? Ya untuk apa hari tamat kartu keluarga? Dan BPS juga terbutuh. Jadi kalau istrinya meninggal, nikah lagi. Saya meninggal, nikah lagi. Istrinya mah 4 atau lebih. Kan tidak boleh. Itu Anas bin Malik kabulkan. Sahabat. Nah kata Anas bin Malik, la uhadisanakum hadisan. Hadis itu yang disabdakan oleh Rasul. Kemudian Rasul juga mengatakan ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Bir. Obar. Dan juga sunnah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Sunnati, sunnah. Jadi uswah hasanah itu yang dipraktekkan oleh Rasul bisa disebut hadis, bisa disebut khabar, bisa disebut sunnah. Apa bedanya nanti disebut sunnah? Karena fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Dan paman rogibaan sunnati falaysa minni. Tapi di sini sunnah dalam ulumul hadis. Harus dibedakan pengertian sunnah dalam ilmu fikih. Apa bedanya sunnah dalam ilmu fikih? Ya, mayusabu bi ala fi'lihi wala yu'aq latar dapat pahala dikerjakan, kalau tidak dikerjakan tidak disiksa, karena tidak dapat apa-apa, tidak disiksa. Itu menurut ilmu fikih, dapat pahala tidak dikerjakan tapi tidak disiksa bila ditinggalkan. Tuh. Tapi kalau menurut ilmu hadis bukan itu. Nanti akan kita bahas. Kadang-kadang sunnah teh, sunnah Rasul mah wajib hukumnya. Sunnah Rasul tuh dalam ilmu fikih. Jadi kita harus sadar sedang belajar apa nih? Belajar hadis. Kalau disebut sunnah ya jangan pengertian tadi. Dengan pengertian manusia.
Dan menurut bahasa mah bisa tradisi, kebiasaan, ketentuan. Karena Rasul eh, menggunakan kalimat itu seperti diriwayatkan oleh Abu Daud. Wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiin, atau dalam riwayat Bukhari, paman rogiba an sunnati falaisa minni. Dan ternyata di dalam Al-Quran cukup banyak sunnah istilahnya. Ini ada faqad madad sunnatul awwalin. Itu sunnah berarti sunnah. Kemudian qad khalat sunnatul awwalin, sunnatullah. Naman qad arsalna qabla kami rusulina. Itu ketetapan artinya. Sunnatul awwalin hukum. Sunnatullah fiddin, sunnah ketetapan. Kemudian falan tajida li sunnatillah tabdila, itu sunnatullah. Ini menurut terjemah Departemen Agama. Sunnatullah allati qad khalat fi ibadi. Sunnah dalam Quran. Ini yang dikutip aja nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pengertiannya beda-beda. Ini ayat-ayatnya. Di sunnah dalam Al-Quran terdapat dalam berbagai ayat 11 tadi, ada yang mengartikan ketetapan syariah, ada pula yang berarti jalan hidup, dan juga yang dikatakan lafdzul jalalah dikaitkan dengan lafdzul jalalah berarti hukum, dan jika didasarkan pada manusia, nah itu tradisi atau jalan hidup. Rasul juga begitu, yang sunnah. Baik, sampai di situ dulu, kita bersambung minggu depan. Mungkin Ibu Ulbah yang nyambung ini. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.